مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله هجرة إبراهيم عليه السلام بابن إسماعيل إلى وادي مكة بعد أن رزق إبراهيم بإسماعيل من هاجر بدأت هذه تتيه عجبا وتعتز بهذا الولد مما أثار الحسرة والغيرة في نفس سارة فطلبت من إبراهيم إقصاءهما عن وجهها لأن حياتها مع حجر أصبحت لا تطاب. Hijrahnya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail ke lembah Makkah. Cerita yang sebelumnya disampaikan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh istrinya Siti Sarah. Siti Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim, tidak punya turunan, tidak punya anak, maka Siti Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan budaknya yang bernama Hajar. Dalam salah satu riwayat, ini budak miliknya Sarah. Diceritakan Raja Mesir diberikan julukan Fir'aun. Fir'aun itu julukan Raja Mesir, bukan nama. Fir'aun ini jatuh cinta kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Karena Siti Sarah ini secara fisik cantik, wanita tercantik di zaman itu. Bukan tercantik di Mesir saja, di zaman itu, di dunia ini wanita yang paling cantik istrinya Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim ada seorang doktor di Mesir bernama Dr. Mustafa Al-Murad, menulis sebuah kitab berjudul Zawzatul Anbiya, istri-istri para nabi, membahas tentang biografi daripada istri-istrinya para nabi, termasuk Siti Sarah. Ini wanita yang solehah, wanita yang baik, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Fir'aun, Raja Mesir, tertarik kepada Sarah. Nabi Ibrahim hijrah ke Mesir, sang raja melihat istri Nabi Ibrahim. Pada waktu itu sang raja ini senang dengan istrinya orang. Kalau bukan istrinya orang dia bebaskan, tapi kalau itu sudah punya suami, nah dia suka. Dipanggillah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang baru hijrah ke Mesir dari Babilonia, kemudian hijrah ke Mesir. Maka menghadaplah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Sang raja mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ini siapa wanita ini?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Ukhti, ini saudari perempuanku," padahal istri. Kemudian Nabi Ibrahim berbisik ke telinga Siti Sarah, kalau dia bertanya siapa dirimu, kau jawab saja, kau adalah saudaraku, bukan istriku. Karena kau jawab istriku, maka dia akan mengambilmu. Maka raja bertanya kepada Siti Sarah, siapa kamu? Dia menjawab, saya adalah saudaranya. Pada waktu itu bukan Nabi Ibrahim berbohong, tapi Nabi Ibrahim sedang bermain kata untuk menyelamatkan istrinya. Di dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Makna daripada saudariku itu benar, tidak ada yang salah. Karena pada waktu itu yang muslim dan muslimah hanya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang ada di Mesir. Ada Nabi Lut juga muslim, tapi yang muslim hanya dua itu di Mesir, yang menghadap Raja Fir'aun. Jadi maksud daripada Nabi Ibrahim itu saudariku seakidah, saudariku seagama. Nah kita kan disebut saudara sesama muslim. Ya ibadallah, ya, kunu ibadallah ikhwana, kunu ibadallahi ikhwana. Itu sabda Rasul.
Kunu, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim, ini saudariku, artinya saudariku di dalam akidah, di dalam keimanan. Akhirnya selamat, dibebaskan. Tapi di riwayat yang lain ternyata ini Raja Fir'aun, dia terkagum-kagum dengan kecantikan Siti Sarah. Aturan yang biasanya dia lakukan, istri orang dirampas, ternyata gara-gara lihat Siti Sarah, mau bukan istri orang juga dirampas karena cantik. Siti Sarah cantik, tetap dipaksa. Sekarang bawa Siti Sarah sendirian, tidak usah bawa Ibrahim. Pasukannya datang membawa Siti Sarah ke istana, disediakan baju yang mewah, kemudian diperintahkan untuk berdandan yang cantik karena mau menghadap Fir'aun di zaman itu. Maka ini Siti Sarah wanita yang solehah, dia berdoa, ya Allah, saya ini taat di dalam ibadah kepadamu, saya menjaga diri saya dari kesucian dan kehormatan, maka jagalah saya, jangan sampai ini raja yang zalim, dia merusak kesucian saya. Itu doanya Siti Sarah. Dibawalah Siti Sarah menghadap Fir'aun. Sampai di hadapan Fir'aun, di satu ruangan, Fir'aun ingin mendekati Siti Sarah. Siti Sarah berdoa, isi doanya kurang lebih minta perlindungan dari Allah. Belum sempat disentuh, tangannya Fir'aun mau menyentuh Siti Sarah, belum sempat sampai ke tubuhnya Siti Sarah, dia gemetaran, badannya gemetar, berguncang. Kemudian Siti Sarah mengatakan, karena melihat ini Raja Fir'aun sudah gemetar dan juga menandakan ini bisa sampai membahayakan diri Fir'aun, maka Siti Sarah berdoa, ya Allah, kalau dia mati di hadapan saya, pasti yang dituduh saya yang membunuh. Maka ini akan membahayakan diri saya dan juga keluarga saya, suami saya. Maka saya minta, ya Allah, angkat ini dia punya penyakit. Setelah doa, sembuh Fir'aun. Ternyata Fir'aun masih juga ingin memaksakan diri, mendekati Siti Sarah, mau menyentuhnya, berdoa lagi, jatuh lagi gemetaran. Sampai akhirnya berulang-ulang kali itu terjadi. Fir'aun langsung mundur, mengatakan kepada pasukannya, ini bebaskan saja, biar dia pergi. Kalian bawa setan ini. Yang kalian bawa bukan wanita, ini kalian bawa syaitan. Kenapa? Saya mau sentuh, gak bisa. Mau sentuh, stroke. Diistilahkan stroke, lumpuh, gemetar dan lumpuh. Bebaskan dia dan ambil budak yang namanya Hajar, hadiahkan kepadanya. Begitu. Akhirnya Siti Hajar dihadiahkan kepada Siti Sarah. Waktu berjalan, Siti Sarah tinggal bersama Siti Hajar. Siti Hajar ternyata wanita yang baik, wanita yang soleha, beriman kepada Nabi Ibrahim. Tidak punya turunan dan menikahnya sudah lama. Akhirnya Siti Sarah mengusulkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar, dengan maksud agar Siti Hajar bisa melahirkan anak buat Nabi Ibrahim. Maka diadakanlah pernikahan. Ternyata subhanallah, dalam waktu yang tidak lama ruziqa Ibrahim bi Ismail min Hajar. Nabi Ibrahim diberikan rizki oleh Allah, lahirlah anak laki-laki yang diberikan nama Ismail. Ismail artinya sami'allahu, Allah mendengar doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solehin. Maka tinggallah satu atap Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar, Siti Sarah, dan Nabi Ismail yang masih bayi.
Di sini ada hikmah. Ternyata karena setiap hari lihat bagaimana Nabi Ibrahim bahagia dengan anaknya, Nabi Ibrahim bermanja-manja dengan Siti Hajar, satu rumah, tiap hari kan melihat pemandangan itu. Ternyata wanita yang baik pun hatinya berubah, gak kuat, tidak kuat melihat pemandangan itu. Bada'at hadhihi ajaban wa ta'ta'azzu bihadzal walad mimma athara al-husrata wal ghira fi nafsi Sarah. Muncul dalam hati Siti Sarah menyesal, kenapa saya suruh dia kawin sama itu. Jadi ini standarnya wanita Siti Sarah yang dikatakan dalam kitab Syiar wanita solehah, wanita yang baik. Suaminya Nabi Ibrahim, ternyata ketika disuruh menikah dengan wanita yang lain, tujuannya baik, tidak kuat, mengatakan di dalam hatinya hasrah, atharul hasrah wal ghirah fi nafsi Sarah, muncul di dalam hatinya menyesal dan cemburu. Al-ghirah, cemburu. Jadi sifat cemburu itu dalam Islam baik. Sifat cemburunya suami kepada istrinya, istrinya juga cemburu kepada suaminya, itu sesuatu yang baik jika diletakkan pada tempat yang baik. Ada cemburu yang terlalu berlebihan, tidak baik. Kaidah dalam agama kita, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, begitu aja. Tapi kalau dia pas di tengah, itu baik. Makanya disebutkan dalam hadis, ada orang yang tidak mencium aroma surga. Ada orang la yajidu rihal jannati, kata Nabi. Ada 3 golongan la yajidu raihatal jannati. Ada 3 golongan yang mereka tidak bisa mencium aroma surga. Itu maksudnya, kalau bau surga saja dia tidak bisa cium, bagaimana mau masuk surga? Maksudnya begitu. Hadis kalau yang Nabi katakan begitu, itu maksudnya itu. Jadi bau surga saja tidak bisa dia cium, bagaimana berharap bisa masuk surga? Ternyata salah satunya yang tidak bisa mencium bau surga, Nabi katakan ad-dayyuth. Ad-dayyuth. Ini kosakata asing di telinga orang-orang Arab. Bahkan sahabat bertanya, apa itu ad-dayyuth ya Rasulullah? Jadi kalau orang Arab, sahabat yang setiap hari menggunakan bahasa Arab, belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kalimat ad-dayyuth, ternyata mereka tidak tahu. Apa itu ad-dayyuth? Maka ulama hadis membuat satu bidang ilmu khusus, namanya ilmu ghoribil hadis. Ilmu ghoribil hadis. Satu bidang ilmu, cabang ilmu hadis yang membahas kosakata yang sulit dipahami. Jadi satu ilmu. Jadi bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada bahasa-bahasa yang mereka orang Arab sendiri tidak paham. Menunjukkan begitu tingginya penguasaan bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ad-dayyuth?" Nabi katakan ad-dayyuth adalah seorang laki-laki yang memiliki istri, namun dia tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Maksudnya apa rasa cemburu kepada istrinya? Istrinya duduk di pinggir jalan pakai baju, buka aurat, laki-laki lewat lihat sana sini, dia biasa-biasa saja. Itu dayyuth namanya. Gak ada ghirah. Dia pergi keluar rumah, istrinya punya teman laki-laki, masuk ke rumah tidak ada orang, dia sama istrinya. Suaminya pergi dan suaminya tahu, oh ini ada tamu, teman istri saya laki-laki misalnya, masuk di rumah, saya mau jalan dulu ya, ngobrol saja tidak apa-apa di dalam. Nah itu namanya dayyuth. Kata Nabi, karakter seperti ini tidak bisa mencium bau surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ternyata ini Siti Sarah menyesal dan cemburu kepada Siti Hajar
fatalabat min Ibrahim iqsa'ahuma an wajhiha. Maka Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim bawa keluar mereka dari rumah. Bawa keluar mereka dari rumah. Ini Siti Sarah. Siti Sarah zaman itu. Kalau Siti Sarah zaman sekarang itu pakaian sama bantal semua sudah di luar. Baju kita sudah di luar, cover juga, bahkan tiket sudah ada, tiket untuk pergi keluar. Kalau Siti Sarah zaman Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim masih minta baik-baik. Dan luar biasa bahasanya itu menggambarkan ya begini keadaan wanita. Begini, sehebat-hebatnya wanita begini. Sama laki-laki juga begitu. Tapi kalau kita lihat para ulama-ulama, Imam Qurtubi mengatakan ulama-ulama di zaman kami itu rata-rata istrinya 4. Tapi akur. Akur bukan berarti keadaan mereka tidak seperti ini. Tetap begini, tapi mereka bisa melawan. Karena ada pendidikan, ada tarbiyah. Nah ini sebagai contoh bahwa umumnya wanita keadaannya seperti ini walaupun dia baik. Dan itu bukan menunjukkan dia tidak baik, tidak. Itu namanya fitrah. Instingnya wanita ya seperti itu. Fatalabat, ia meminta, menuntut kepada Nabi Ibrahim iqsa'ahuma, menjauhi mereka. Bawa jauh-jauh mereka berdua. Mereka berdua Siti Hajar dan Nabi Ismail. An wajhiha, jangan kau biarkan mereka berdua ada di hadapanku. Itu kata Siti Sarah. Karena aku tidak mampu. Jujur dia, aku tidak mampu. Aku sudah coba, dia sudah coba lawan itu. Rasa cemburu, rasa menyesal, tapi tidak bisa karena satu rumah. Tiap hari melihat itu. Wastajaba Ibrahimu li rugbatiha li amrin yuriduhu Allah fa'auha ila Ibrahim ay yakhuja Hajar wa Ismail. Ternyata ini bagian dari skenarionya Allah. Ini bagian dari skenarionya Allah. Ada pepatah mengatakan ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ana urid, saya ingin begini. Anta turid, engkau ingin begitu. Wallahu yaf'alu ma yurid, dan Allah ingin begini. Maka yang terjadi inginnya Allah, bukan inginnya saya dan engkau. Nabi Ibrahim menerima itu permintaan Siti Sarah. Tapi juga bersamaan Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Jadi permintaan Siti Sarah berbarengan juga dengan wahyu dari Allah. Berarti memang ini Allah sudah konsep, sudah rencanakan. Maka dibawalah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Wa yadhhabu bihima ila Makkah. Bisa dibayangkan, ini perjalanan jauh. Dibawanya bukan dari Salero ke Kulon Cucu, kan dekat. Disuruh bawa kemana? Dari Mesir suruh bawa ke Makkah, jalan kaki sama bayi. Nabi Ismail masih usia di bawah 2 tahun. Karena cerita ini menyebutkan Nabi Ismail masih menyusui. Di dalam Al-Quran disebutkan wa fisaluhu fi amain, menyusui yang paling terbaik 2 tahun. Berarti kurang lebih usia Nabi Ismail di bawah 2 tahun. Jalan kaki 3 orang, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Dikasih bekal secukupnya. Dari Mesir ke Makkah bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan jalan kaki. Imam Ats-Tsa'labi
ulama ahli tafsir, kelahiran tahun 350 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam tafsirnya menyatakan perjalanan yang sangat melelahkan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, sehingga bergantian untuk menggendong Nabi Ismail. Siti Hajar sudah lelah, diganti Nabi Ismail, diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membawa, begitu terus sampai ke Makkah. Jangan dipikir Makkah itu kayak saat ini. Waktu itu tidak ada penduduk, nggak ada penghuni. Yang ada digambarkan di dalam Al-Quran itu tempat pada waktu itu gurun pasir yang tandus, tidak ada air, tidak ada penduduk, tidak ada pohon, panas, dibawa ke situ. Jadi kalau kita berbicara kesabaran yang kita hadapi di zaman kita dengan kesabaran mereka di zaman itu jauh berbeda. Terus merasa hebat, beriman dan bertakwa, diuji seperti ini. Ini kekasih Khalilullah. Kemudian tawajjaha Ibrahimu, berangkatlah Nabi Ibrahim, istashaba Ibrahim al-gulam wa ummahu wa sara tarshuduhu iradatullah. Jadi ketika mereka berjalan itu Allah bimbing mereka. Jadi mereka juga tidak tahu mau kemana, tapi Allah berikan petunjuk, berikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ayo berjalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ikut saja arahannya Allah lewat wahyu. Sampai amarahullahu bitawakkufi. Nanti pada saatnya Allah menyatakan berhenti, baru mereka berhenti. Fi ardin khala'in ba'idatin 'anil imran fil makanil ladzi sayubna fihi al-baitul haram. Sampai akhirnya mereka berada di lokasi tanah khala'in yang kosong, luas, tidak ada apa-apa, pohon tidak ada, air tidak ada, jauh daripada peradaban, tidak ada penghuni. Namun tempat tersebut nanti akan didirikan Baitul Haram. Ternyata rencananya itu nanti didirikan Baitul Haram di tempat tersebut. Kalau para sufi mengatakan tujuannya sebenarnya esensinya satu, untuk meramaikan tempat yang nanti dilahirkan Nabi Muhammad. Jadi mempersiapkan di situ tempat, di situ lahirnya Rasulullah SAW. Makanya Ka'bah itu kiblat untuk Nabi Muhammad. Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kami arahkan wajahmu ke kiblat yang kamu suka. Siapa yang suka di situ? Tardhaha. Apa Nabi Ibrahim? Bukan. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail? Bukan. Nabi Adam? Bukan. Nabi Isa? Bukan. Nabi Musa? Bukan. Nabi Nuh? Bukan. Nabi Idris? Bukan. Kiblat Ka'bah itu khusus untuk yang kamu suka. Kamu di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sederhanakan bahasa, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian malaikat Jibril untuk membangun Ka'bah untuk dipersembahkan kepada Nabi Muhammad di masa akan datang. Karena Allah tahu nanti Nabi Muhammad suka kiblatnya ke Ka'bah. Gitu. Luar biasa kecintaan Allah kepada Rasul. Nah, di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh dan juga dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, Al-Kamil fit Tarikh, kitab yang ditulis oleh Ibnu Athir. Tarikhul Umami wal Muluk, kitab yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang dilahirkan tahun 224 Hijriah,
wafat pada tahun 310 Hijriah. Ternyata Allah Ta'ala sudah persiapkan tempat mukimnya Siti Hajar. Jadi ada semacam peninggalan rumah lama di situ. Satu rumah saja. Di tempat itu sebagai tanda nanti Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, maka di tempat itulah Siti Hajar dan Nabi Ismail berada. Jadi sudah ada semacam gubuk tua di situ. Dan rumah ini sudah hancur, sudah cukup lama ditinggalkan. Anzala Ibrahim Hajar wa tiflaha fi hadzal makan al-maqfar alladhi laysa fihi ma'un thumma tarakahuma. Setelah sampai di tempat tersebut, ditinggalkan Siti Hajar, ditinggalkan Nabi Ismail. Al-Imam Ibnu Athir beliau menceritakan Nabi Ibrahim ketika berpaling meninggalkan, bisa bayangkan meninggalkan anaknya dan istrinya, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim kembali ke Mesir. Bukan di situ, suruh kembali ke Mesir. Itu disebutkan ini fitrah manusia. Seorang bapak, seorang suami, dia meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, tidak ada penghuni, tidak ada air. Maka Nabi Ibrahim ketika berpaling, dia tidak berani lagi melihat wajah daripada Siti Hajar dan anaknya, takut nanti berubah karena perasaan kasihan. Jadi dia tidak menoleh, dia berjalan lurus. Dipanggil oleh Siti Hajar, dia seakan-akan tidak mendengar, tapi jenggotnya basah dengan air mata. Jalan. Dia jalan. Ini ujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berjalan, dikejar oleh Siti Hajar, diletakkan Nabi Ismail. Tidak ada atap yang menaunginya, langsung sinar matahari menyinari Nabi Ismail. Pasokan makanan yang mereka persiapkan sudah menipis, bahkan sudah habis airnya. Dikejar Siti Hajar, mengejar kepada Nabi Ibrahim. Wa qalat lahu ila aina tadhhab? Wahai suamimu, kemana engkau akan pergi? Waliman tarakna bihadzal wadi al-muwahhash al-mafqar? Kau tinggalkan kami di tempat yang tandus, gersang, tidak ada penghuni. Kepada siapa kami akan meminta pertolongan nanti kalau kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak menatap dan tidak menjawab, takut perasaannya nanti mengalahkan dirinya dan dia akan tidak melaksanakan perintah Allah. Jalan terus. Galat lahu dzalika miraran musta'tafatan. Siti Hajar mengucapkan kalimat itu berulang-ulang kali. Kemana kau pergi? Kami, siapa yang akan menolong? Itu diulang-ulang terus kalimat. Wa huwa yamdi. Nabi Ibrahim tetap berjalan fi sabilih. Inda idzin qalat Allahu amaraka bihadza. Akhirnya Siti Hajar mengatakan, apakah ini semua perintah dari Allah? Jadi kalau belum ada informasi kepada Siti Hajar bahwa yang memerintahkan ini Allah, kalau Nabi Ibrahim secara pribadi yang membawa ke situ, dia ragu. Tapi ketika dia bertanya, apakah Allah yang perintahkan kepadamu ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim mengatakan iya. Qalat idzan la yudhi'una Allah. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau begitu tidak mungkin Allah sia-siakan kami. Menurut punya keimanan seperti itu. Kalau memang Allah yang perintahkan, enggak usah takut. Saya yakin tidak mungkin Allah sia-siakan kami. Pergilah engkau wahai suamiku. Qalat idzan la yudhi'una Allah, thumma raja'at ila al-makan alladhi wada'aha Ibrahim fi ma'a waladiha. Kemudian Nabi Ibrahim pergi berjalan sambil menangis. Siti Hajar kembali ke tempat ia letakkan Nabi Ismail. Ternyata perjalanan tersebut luar biasa. Allah gambarkan di situ Nabi Ibrahim tidak kuat sebenarnya, tapi coba untuk kuat. Saya rasa kita semua juga
pasti tidak akan mampu. Anak baru lahir, sudah tunggu lama ini anak baru lahir, tahu-tahu disuruh bawa pergi ke tempat yang jauh. Intalaka Ibrahim wa qalbuhu munfatir. Nabi Ibrahim pergi, hatinya hancur. Ala firaqi zaujatihi wa waladi, karena berpisah dengan istrinya dan anaknya. Walakinna iradatullah ghalabat iradatahu. Akan tetapi keinginan Allah, ingin melaksanakan keinginan Allah mengalahkan keinginannya sendiri. Ia mendahulukan keinginannya Allah. Fastaslama li rabbih wa qafala rajian wa huwa yabtahallu li rabbih. Nabi Ibrahim kembali ke Mesir, di tengah-tengah perjalanan selalu berdoa. Wa yad'u bihadhil kalimat allati yaqussuha alaina al-Qur'an, yaitu doanya termaktub di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai pencipta kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku tinggal di tempat lembah yang kosong ini, lembah yang tidak ada pohon di dalamnya, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus salata. Wahai pencipta kami, saya berharap agar mereka, anak keturunan saya, bisa menjaga solat mereka, menunaikan solatnya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah seluruh hati daripada manusia cenderung kepada mereka, cinta kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan rizkikanlah kepada mereka buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai pencipta kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Engkau, wahai Allah, di bumi ini dan juga di langit. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah Nabi Allah Ismail di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.